Halo, selamat petang kepada kita semua. Kita sudah bersama-sama dalam jam 4 ini. Hari agak hujan, tetapi kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Semoga internet connection kita baik-baik saja sementara kita live. Saya kurang pasti bagaimana dengan keadaan Anda, tetapi kalau Anda mendapat boleh mengikuti siaran ini, sharekan kepada orang lain, dan mari kita dalam keadaan yang hujan, kita harap internet connection ini boleh bersama-sama dengan kita. Jadi syukur puji pada Tuhan karena kita boleh menyambung sedikit nanti apa yang kita sudah tidak siap tadi pagi karena hanya tinggal 2 slide, tetapi tidak dapat disiapkan. Jadi untuk yang pertama, sementara Anda share dan orang viewers yang lain akan masuk bersama dengan kita, kita akan nyanyi satu lagu. Ya, memang di sini di Manggatal ini hujan. Saya tidak jamin yang dia akan berhenti dalam waktu yang sekejap, tapi kita bertahan lah ya. Kita ada satu tajuk pada petang ini, yaitu 6 ungkapan penting dalam keluarga. Bagaimana kita boleh mengambil ungkapan-ungkapan ataupun perkataan ayat-ayat ini atau kata ini supaya kita boleh memperbaiki komunikasi dan juga diri kita untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi kalau saya hanya ingin kita untuk like, kalau boleh dengar audio dari saya ini. Selamat petang sahabat kepada yang baru masuk bersama-sama, teruskan share. Kita akan sama-sama dengarkan lagu ini, nyanyi lagu ini, dan lagu ini bertajuk Aku Tetap Setia. Jadi tadi pagi kita mau daripada percaya kepada pemurid, kita mau setia menjadi murid Tuhan dalam keadaan apapun sekalipun. Jadi audionya mantap, ada like sudah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sebagai orang yang percaya dan murid Yesus, kita terus melayani dan kita terus membuatkan orang lain menjadi murid Yesus sendiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, hidup kamu dan saya. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota
tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Jadi marilah kita melayani Tuhan seumur hidup kita. Selamat petang sekali lagi kepada semua, dan terima kasih karena bersama dalam khotbah jam 4 petang. Tapi kali ini ada unik sedikit oleh sebab kita perlu sambung. Ada 3 slide lagi yang tidak sempat dihabiskan tadi pagi. Jadi mungkin kamu akan dengar audio efek daripada hujan, karena hujan ini dengan angin, dengan air, dia tendang-tendang itu atap, jadi adalah bunyi angin, efek sedikit ya. Namun saya harap kita dapat dengar audio ini dengan jelas. Kalau tidak, tolong bagi feedback dalam ruangan komen. Pada saat ini saya ingin membawa kita untuk melihat beberapa gambar, hanya 20 slide dalam gambar ini. Jadi saya ingin kongsikan keluarga-keluarga yang dalam keluarga mereka sendiri sudah bersama-sama dalam kebaktian tadi pagi. Jadi antaranya ialah keluarga saudara Holimon daripada gereja SD Natai. Terima kasih, happy Sabat, mengantar gambar. Juga daripada gereja SD Natai, keluarga saudara Baninus, mereka berada dalam rumah. Selamat petang dan selamat hari Sabat semua. Dan kita ada keluarga saudara Bedik, tetapi kita lihat bahwa kali ini berbanding pada Sabat yang lalu, saudara Bedik tidak ada di sini, tidak dalam gambar. Kenapa? Sebab saya dapat tahu yang dia dirawat di hospital dan perlu jalani rawatan. Jadi oleh itu mari kita sama-sama doakan saudara Bedik agar dia dapat dengan penyertaan Tuhan, dia dapat tenang dan mendapat rawatan yang sebaik mungkin, dan dia dapat kembali bersama dengan keluarga. Kita doakan saudara Bedik. Kita juga mendapat gambar daripada Puan Elis Baranting yang berada di Kolonsi bersama dengan cucu-cucunya. Ya, kita bersama dengan Elda Halsi bersama dengan suaminya selalu menghantar selamat hari Sabat setiap Sabat. Dan pada pagi tadi Elda Halsi juga telah muncul di Hope Channel ataupun Hope Media Sama dalam program Women Ministries Emphasis Day. Ya, terima kasih. Kita ada keluarga saya panggil keluarga Lajamat lah kan, ketua kampung Julian yang sudah bersama-sama dengan keluarga yang lain dalam rumah mereka sendiri. Jadi puji Tuhan, selamat hari Sabat kepada Anda yang sudah berbakti setia dalam rumah. Keluarga saudara ketua gereja William, mereka juga selalu mengantar gambar. Dan ini antara gambar-gambar yang ada dengan mereka. Mereka tetap tenang berbakti di dalam rumah. Ya, memang hujan kuat. Jadi apapun ini akan terus disiarkan. Nanti kita boleh ulang dengar kembali dan ulang lihat. Ini daripada Natai, anggota gereja kita di Natai dalam keluarga mereka sendiri. Ini daripada gereja SD Lobo, keluarga saudara Terence, istri anak-anak mereka. Keluarga Elder Merlon daripada Lobo, istri anak-anak, walaupun tidak semua. Daripada Mansiang, mereka juga sama-sama. Yang separuh muka itu adalah Puan Maria, kalau saya tidak silap, daripada Mansiang. Separuh saja muka. Mungkin style selfie lah kan. Oke. Kita ada Puan Jamari. Dia mengambil gambar untuk memberitahu kita bahwa dia, dan saya pikir ada juga keluarga di sekelilingnya untuk bersama-sama. Oke, ibu saya dan cucunya, saya punya anak buah. Oke, kita berada bersama dengan keluarga Nagiu. Oke, daripada sebelah Kota Marudu. Dan terima kasih karena mereka selalu bersama dalam khotbah ini pagi dan juga petang. Dan kita bersama dengan saudara Khalid dan keluarganya, tetap bersama dengan keluarga berbakti di rumah walau apapun keadaan. Oke, keluarga saudara Gumbay dan juga ibunya.
yang ada di sana. Oke, sekianlah gambar yang ada, dan kita berganjak daripada gambar kepada dua video yang mereka sudah kirim, dan coba kita lihat kalau kita boleh play pesanan mereka ini. Oke, kita coba lihat. Ya, selamat hari Sabat. Oke. Ini yang kedua. Happy Sabat. Hai, happy Sabat. Sekian saja untuk siaran gambar dan laporan bergambar daripada semua kita, khusus di kawasan Manggatal dan juga kawasan yang lain yang sudah menyertai kita dalam khutbah. Jadi pada saat ini saya akan bawa kita berdoa, karena kita akan sambung sedikit tentang 3 slide lagi tentang apa yang sudah kita lihat tadi pagi dan tidak selesai. Jadi harap line kita, saya lihat ada ruangan komen yang mengatakan line tidak berapa baik, tapi ini akan tetap di-share langsungkan dan boleh diikuti selepas dia di-upload bila ini selesai, dan kita boleh ikuti dia kembali. Baik, sebelum itu saya hanya peringatkan kepada kita bahwa kita berada di, saya ingat saya tadi pagi ada di sini. Jadi ada 3 slide lagi, ya beberapa slide lagi dalam bahagian ini. Jadi mari kita berdoa dan kita teruskan. Tuhan di surga, kami perlukan kuasa Roh-Mu supaya membuka hati kami dan bersama-sama di dalam khutbah ini. Kami ada cabaran kami adalah hujan pada ketika ini. Mungkin di bahagian tempat saya sendiri juga mempunyai connection yang tidak berapa baik, demikian juga di tempat-tempat yang lain. Tapi kami mohon supaya sebanyak mana yang mungkin kami dapat mendengar dan kami sama-sama dapat menikmati dan dikuatkan dengan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan yang hidup, mendengar kami dan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, saudara-saudari, kita kembali. Jadi misi gereja kita adalah kita membuat murid. Kita bukan hanya menjadi orang yang percaya menjadi murid Yesus, tetapi kita dipanggil juga untuk membuat murid. Jadi membuat murid itu bukan sahaja untuk kita, tetapi kita dalam kalangan keluarga, saudara mara, dan di tempat yang lain. Nah, mungkin ada kebaikan juga bila mana terputus connection tadi pagi, karena apabila saya lihat kembali komen-komen yang ada, saya mendapati ada satu pertanyaan dan ada komen-komen yang boleh saya kongsikan. Antaranya ialah seperti yang ini. Ada yang bertanya, dia tanyakan ini daripada saudara Muslim, mungkin Redwin kah, tapi izinkan saya untuk kongsikan ini daripada gereja cabang Sekolah Sabat dalam masa baru. Pertanyaannya adalah, layakkah seseorang itu menjadi pemurid kepada orang lain atau anggota yang lain, sedangkan anak atau pasangan sendiri tidak pernah sehaluan dalam rohani? Jadi ini satu dilema, ini satu yang mungkin boleh kita ambil sedikit untuk beberapa komen. Jadi mungkin ini kena pada saya, kena pada diri kita masing-masing. Bagaimana saya mau memuridkan? Bagaimana saya jadi pemurid sedangkan saya sendiri tidak dapat memuridkan anak-anak saya ataupun istri saya? Dan dalam masa yang sama, bagaimana saya mau menjadi pemurid kepada yang lain? Nanti kita akan tackle perkara ini. Nah, yang dalam komen ini dan pertanyaan ini, saudara Luther yang merupakan top fan dalam gereja SDA Manggatal laman page ini adalah dia membalas kembali dengan soalan, yaitu dia kata, apakah seseorang itu perlu menunggu sehingga anak-anak atau pasangan sendiri sehaluan dalam hal rohani barulah seseorang itu dikatakan layak menjadi pemurid kepada orang lain? Jadi kita bercakap tentang apakah saya layak menjadi pemurid. Apa kelayakan saya? Apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pemurid? Jadi kita sudah nampak tadi, kita perlu belajar melayani, bertumbuh, kita juga mempunyai hubungan dengan Yesus. Jadi ini antara memang penting untuk menjadi seorang pemurid. Tapi mari kita kembali sedikit tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Ya, Yesus ada tuntutan, tetapi
bila Yesus panggil murid-muridnya, terutama sekali Petrus dan Andreas, dalam konteks ini dia kata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, waktu Yesus panggil mereka, apakah mereka sudah benar-benar tahu ataupun faham apa itu penjala manusia? Mereka waktu ditemui oleh Yesus, mereka dalam ayat sebelum ini mereka sedang menyusun jala mereka. Mereka baru saja pergi memukat, mereka baru saja merambat, dan mereka berada dalam perahu dan mereka sedang susun-susun, dan Yesus nampak mereka dan katakan, Petrus, Andreas, mari ikut aku. Jadi apa kelayakan dalam perkara ini? Apa yang Yesus lihat sebenarnya? Kenapa Yesus panggil mereka seperti tidak ada interview lagi? Yesus hanya ambil mereka, hanya bawa mereka. Jadi mari kita perhatikan sekali lagi sedikit. Marilah ikut aku. Ini adalah panggilan Yesus kepada kita untuk menjadi. Kita maukah tidak? Kita mau melangkah dengan Yesus setiap hari atau tidak? Karena murid-murid Yesus akan melangkah dengan Yesus setiap hari. Kemana dia pergi, apa dia makan, bersama dengan dia tidur. Waktu malam di Taman Getsemani, Yesus membawa mereka berdoa. Jadi Yesus memanggil dan dia mau sebenarnya hati kita. Apakah hati kita mau mengikuti Yesus? Apakah kita mau percaya kepada Yesus? Jadi kalau kita mau, seterusnya yang Yesus mau lakukan adalah bukan saya yang berusaha menjadi pemurid, tetapi apa yang Yesus boleh buat bila kita percaya, bila kita menerima pelawan Yesus, kita ikut Yesus. Sekarang Yesus kata dalam ayat ini, kamu akan kujadikan penjala manusia. Sementara kamu berjalan dengan aku, sementara kamu mengikut dengan aku, sementara kamu berada di belakang dan melihat teladan-teladan yang aku berikan, sekarang sementara itu kamu akan kubentuk, kamu akan aku latih, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kamu akan kulatih, kubentuk, kuproses, kata Yesus, agar kamu sementara mengikuti aku akan menjadi penjala manusia. Jadi kalau begitu, murid-murid Yesus sewaktu mereka bersama dengan Yesus selepas 3 tahun dan hampir 3 tahun setengah, Yesus hendak disalibkan ataupun Yesus ditangkap dahulu. Dia ditangkap, apakah murid-murid Yesus menang? Apakah murid-murid Yesus berjaya di dalam menjadi murid atau pengikut Yesus yang setia? Padahal mereka lari semua, mereka di dalam kelemahan. Yesus tahu kelemahan-kelemahan mereka. Bahkan lebih jelas kepada Yudas Iskariot, Yesus tegur dia tentang penggunaan uang. Yesus tegur dia dengan hatinya yang suka dengan uang. Kepada Petrus juga, Yesus tegur kepada hatinya yang merasakan bahwa dia mempunyai kekuatan diri tanpa bergantung kepada Yesus, kepada Tuhan. Yesus tahu bahwa sehingga di Taman Getsemani, waktu Yesus kata kamu berjaga-jaga dan berdoalah. Dan apabila Yesus berdoa sendirian dan dia kembali bersama dengan muridnya, dia nampak muridnya semua tertidur. Dan Yesus katakan, tidakkah kamu boleh bertahan 1 jam pun berdoa dengan aku? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lihat, ungkapan Yesus ini sebenarnya menyatakan kepada muridnya betapa mereka menjadi pengikut Yesus di dalam kelemahan mereka. Jadi apa yang Yesus sudah buat dengan kelemahan ini? Di dalam kelemahan kita, di dalam cabaran dan rintangan yang kita hadapi. Mungkin rintangan itu seperti soalan tadi, di mana bagaimana saya boleh memuridkan sedangkan saya mempunyai istri, mempunyai pasangan, anak-anak yang tidak dapat saya muridkan, yang tidak sehaluan dengan saya. Bagaimana? Di dalam kelemahan, di dalam rintangan yang kita hadapi, kalau hati kita sudah menerima Yesus dan kita berkomitmen, berjanji, berdedikasi untuk mengikuti Yesus, apapun kesusahan yang kita hadapi, teruskan, ini kuncinya, teruskan mengikuti Yesus, karena dengan itulah Yesus akan membentuk kita semula, akan memproseskan kita, akan menjadikan kita menjadi penjala manusia, menjadi pemurid sebagaimana yang Yesus kehendaki dan bukan saya kehendaki. Apabila Yesus membentuk 12 murid-muridnya, kita pikir bahwa
murid-murid Yesus itu boleh melakukan dengan kekuatan mereka sendiri? Tidak. Yesus jelas dengan ayat ini mengatakan, kamu ikut aku, dan sementara kamu ikut aku, melihat teladanku, kamu akan kubentuk menjadi penjala manusia sesuai dengan kehendak Yesus sendiri. Jadi tentang kelemahan kita, tentang rintangan kita, Yesus hanya mau hati kita mau atau tidak. Kita mau terus ikut dengan halangan dan kelemahan kita serahkan kepada Yesus atau tidak. Jadi Yesus, dan saya ingin katakan sesuatu lagi, kita tidak pernah akan jadi sempurna dengan kekuatan kita sendiri. Tidak ada pun di antara kita ini yang layak kalau bukan karena kasih karunia Yesus. Nah, saya ingin petik juga ataupun ambil daripada komen daripada Puan Rozana, ini daripada gereja Sedianatai. Dia katakan, bila kita menjadi murid Yesus, kita bawa orang lain juga menjadi murid Yesus. Khotbah ini yang saya sampaikan tadi pagi boleh diringkaskan, dan inilah ringkasannya. Apa susah-susah pula mau kasih panjangkan? Tapi sudah dipanggil khotbah, maka dipanjangkanlah sedikit untuk penjelasan dan pendalaman. Tapi secara ringkas, inilah ringkasannya. Bila kita menjadi murid Yesus, kita dituntut, kita harus membawa orang lain menjadi murid Yesus. Kalau tidak, kita hanya percaya secara intelek. Dia hanya sekadar pengetahuan. Kita berehat dan hanya menjadi orang percaya, dan kita tidak berganda, kita tidak bertumbuh, kita tidak melayani karena kita hanya melayani diri kita, pikiran kita. Maka kita perlu transform, kita perlu berubah daripada sekadar orang percaya kepada pemurid, aktif dalam menjadi murid Yesus. Nah, kita kembali ke tempat ini. Jadi ini yang kita lihat tadi pagi. Kita mulai dengan tidak percaya, kita percaya menerima Yesus dalam baptisan, dan kita tidak hanya berehat di sana. Kita harus terus bertumbuh. Kita rela menderita, melayani. Penggandaan itu harus berlaku. Orang murid-murid Yesus akan semakin banyak karena kita mengambil amanat yang Yesus sudah berikan kepada kita. Jangan berehat jangan berehat dalam kata lain hanya percaya. Matius 7:21 kita sudah lihat tadi pagi bahwa bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi percaya dengan pemurid atau menjadi seorang percaya ini juga harus menjadi seorang pemurid, dan ini adalah proses yang Yesus mau buat dalam kehidupan kita. Nah, apa kunci? Ini 2 slide yang terakhir. Apa kunci kepada pertumbuhan dan keberhasilan? Sekali lagi kita mau katakan, kita tidak layak. Kita tidak boleh lakukan ini. Ini bukan pekerjaan kita. Yesus panggil muridnya bukan karena mereka layak, tetapi Yesus kata, aku akan jadikan kamu. Aku akan jadikan kamu. Jadi apa kunci kepada pertumbuhan dan keberhasilan sebagai seorang pemurid? Yesus beritahu ini kepada murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Rantingnya barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Penting sekali, di luar Yesus, kita mau menjadi orang percaya dan pemurid dengan usaha, strategi kita, kekuatan keuangan kita, kebijaksanaan kita, dengan media kita. Kita mau dengan kekuatan kita tidak akan pernah berbuah banyak dan berhasil kalau kita tidak bergantung kepada Yesus. Kalau kita tidak tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita. Artinya satu hubungan yang erat yang tidak pernah seharusnya kita pisahkan sebagai seorang yang percaya dan pemurid. Kita harus terhubung selalu kepada kepada anggur, dan karena kita adalah ranting-ranting anggur dan Yesus itu adalah pokok anggur. Jadi apabila kita memilih untuk menjauhi Yesus, menggunakan hanya apa yang kita ada, kita tidak akan bertumbuh dan kita tidak akan berhasil. Dan bagi mereka, kalau kita melanjutkan ini, bagi mereka ranting-ranting yang tidak berhasil, ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah, yang tidak berganda, sama ada itu dari segi dalam kehidupan rohani, buah roh itu lemah lembut, sukacita, penguasaan diri ini tidak berbuah dalam hidup kita. Kita akan dicantas, ranting itu dicantas dan akan dibuang. Di luar Yesus,
kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Inilah kunci kepada pemuridan, kepada pertumbuhan, keberhasilan. Jadi patutlah juga kita tanya, kenapa selama ini saya sudah berusaha buat itu dan ini dan ini dan itu, strategi saya sudah minta nasihat daripada pemimpin gereja, daripada pendeta, kenapa tidak berhasil? Mungkin kunci itu salah. Mungkin kunci yang sebenarnya belum kita pakai, yaitu kita harus bergantung hanya kepada Yesus. Kita harus mempunyai hubungan yang dalam, yang dalam dan berakar dalam Yesus, dan mempunyai hati yang benar-benar berseru kepada Yesus dan tunduk kepada Yesus. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada kesanggupan, hanya kepadamu. Dan yang kedua sebenarnya, kalau tidak putus tadi pagi adalah ini. Dan sebelum itu saya hanya mau katakan, bukan dengan memandang kepada sesiapa, bukan bersandar kepada mana-mana strategi, bukan bersandar kepada kekuatan dan pengetahuan diri sendiri, tetapi selalu terhubung dalam hubungan dengan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Kedua adalah ini. Itulah sebab saya katakan baiknya ada terputus tadi, karena saya ada masa untuk melihat komen-komen yang ada. Dan komen-komen yang ada yang saya ingin kongsikan adalah, tanpa urapan Roh Kudus, usaha memuridkan sangat sukar. Dan yang satu lagi, satu daripada SB Chai, yang satu lagi daripada Masion Bokait, dan mengatakan menjadi pemurid satu tugas yang mencabar. Tanpa urapan Roh Kudus memuridkan sangat sukar. Iya. Apa yang perlu kita selain daripada berhubungan dengan Yesus adalah Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya dan juga kita hari ini, supaya Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang Yesus, mengajar kita tentang Yesus. Jadi yang kedua, kunci kepada pertumbuhan dan keberhasilan adalah sebagaimana yang sudah dikomenkan. Selepas saja terputus tadi pagi, mereka komen. Jadi baik juga karena sekarang kita dapat lihat kesimpulannya. Yesus berkata kepada muridnya sebelum dia naik ke surga, dia kata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kuncinya adalah Roh Kudus itu harus turun ke atas kita. Jadi bagi kita yang mengikuti Yesus, kita yang sudah memberikan hati kita agar kita dibentuk semula menjadi pemurid, kita tidak akan berhasil kalau hubungan kita setiap hari tidak ada bersama dengan Yesus. Kita juga tidak akan berhasil kalau kita tidak meminta Roh Kudus turun ke atas kita. Karena apa yang berlaku sebenarnya, Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati seseorang untuk menuntun mereka kepada pertobatan. Jadi dengan kesadaran ini, kesimpulannya, kita daripada tidak percaya, kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, keselamatan kita, dan kita menjadi orang percaya, dan kita mau bertumbuh, rela menderita, melayani, penggandaan itu berlaku, memuridkan orang lain, mungkin itu anak-anak kita, keluarga kita, dan orang lain. Kita dipanggil menjadi pemurid, dan kalau kita tinggal dalam Yesus, kalau kita menerima kuasa Roh Suci, kita tuntut ini dari Yesus, dari Roh, maka kita berhasil dalam sebagai seorang pemurid. Amin. Itulah kesimpulan khotbah, akhir khotbah yang disambung daripada tadi pagi. Tuhan bersama dengan kita, dan puji Tuhan. Itu bahagian yang pertama. Jadi kita pergi kepada bahagian yang kedua yang sepatutnya dimulakan tadi yang sekarang ini. Jadi terima kasih karena Anda terus stay, dan sekarang hujan semakin reda di tempat saya, dan harap begitu juga dengan Anda. 6 ungkapan penting dalam keluarga, dan ini hanya ada 15 slide, dan kita lihat dengan ringkas saja. Ini adalah refresh untuk penyegaran semula bagi kita yang sudah berkeluarga.
Ini juga pengetahuan yang baik untuk mereka yang hendak membina hubungan dan membentuk keluarga, dan untuk anak-anak muda yang belum lagi ataupun yang coba untuk belajar dan mendalami tentang hal keluarga. Ini adalah baik untuk kita semua. Jadi 6 ungkapan penting di dalam keluarga. Kita mulai. Apakah 6 ungkapan penting dalam keluarga? Saya ingin mulakan dengan ayat. Dan ayat ini terdapat dalam Matius 12:36 dan 37. Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi apa yang kita ucapkan ini tidak akan terlepas dari pandangan penghakiman, daripada pandangan Tuhan yang melihat kehidupan kita. Lalu dalam Matius ini mengingatkan kepada kita, kalau kita berkata-kata dengan sia-sia, omongan kosong, dan perkataan itu tidak membina, perkataan itu mungkin menyelewengkan, menyesatkan, maka kita dipertanggungjawabkan. Kita harus bertanggung jawab kepada setiap kata yang sudah kita keluarkan. Dan apa yang sudah kita perkatakan itu, ia akan kembali kepada kita. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga dengan penghakiman itu kau akan dihukum. Dan satu ayat lagi, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi sangka kita beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan itu, menyembah Tuhan itu, sangka kita itu akan diterima sekiranya lidah kita dalam kehidupan kita di masa hari-hari yang sebelumnya tidak diperbetulkan. Kalau kita mungkin menganggap kita ini hidup dalam ibadah, hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, tetapi lidah kita, perkataan kita, apa yang kita ucapkan tidak dapat dikawal, tidak dapat dikekang, sia-sia semua ibadah kita, sia-sia semua kewajiban ataupun yang kita lakukan, yang kita panggil sebagai pelayanan, karena lidah kita belum dapat dikekang. Dalam 1 Petrus 3:10-11, Alkitab mempunyai pelbagai sudut atau sisi di mana memperlihatkan kita, memberikan kita nasihat, panduan tentang perkataan, kata-kata dan juga lidah kita ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi tentang kata-kata ini, kalau kita mau melihat keluarga yang bahagia, kalau kita mau memiliki keluarga yang teratur, kalau kita mau melihat anak-anak bertumbuh dengan kepositifan ataupun dengan hal-hal yang positif, ia harus menjaga atau bermula dengan lidah. Kalau kita mau melihat keluarga kita di hari-hari depan, di mana hari-hari depan itu penuh dengan kebaikan, salah satu yang penting kita perhatikan kata Alkitab adalah lidah kita. Mari kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Contohnya bagaimana Yakub menipu menggunakan lidahnya, menggunakan tabiatnya dan terutama lidahnya untuk mengatakan bahwa dia adalah Esau. Dia menipu bapaknya yang tidak boleh melihat sudah, tetapi boleh menghidu dan juga boleh membezakan Yakub dan Esau dengan memegang tubuh badan, karena Esau mempunyai banyak bulu pada badan tetapi Yakub tidak. Yakub mendapati bahwa selepas dia menipu, hidupnya harus lari daripada Esau.
Karena Esau begitu marah dan Esau begitu mau mencari Yakub dan hendak membunuh dia. Karena bukan saja dia sudah mengambil hak kesulungan, tetapi dia sudah menipu berkat-berkat yang sudah bapaknya sediakan untuk anak sulung. Jadi karena lidah Yakub harus lari daripada keluarganya. Karena lidah dia harus juga lari daripada ibunya yang menyayangi dia. Sampai di tanah Laban, di tempat uncle-nya sendiri. Di sana juga dia ditipu oleh uncle. Karena lidah juga dia harus bekerja sehingga 14 tahun hanya untuk mengawini ataupun mendapatkan Rahel sebagai istri yang perempuan wanita yang dia suka. Jadi semuanya karena lidah. Lidah membawa atau membuatkan kita melihat masa depan itu baik ataupun hidup itu penuh dengan pelarian seperti Yakub, lari sana lari sini kena menyelamatkan diri. Dan kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan kita harus mengejar perdamaian. Lidah atau perang mulut dalam keluarga tidak akan menyelesaikan konflik dalam keluarga. Perang mulut atau kerana lidah, kedamaian dalam keluarga boleh dihancurkan. Jadi inilah yang kita harus cari sebagai orang-orang yang mengenal Yesus. Jadi mari kita pergi kepada 6 perkara ini, 6 ungkapan ini. Yang pertama ialah I admit I made a mistake. Ungkapan penting yang pertama yang harus ada dalam keluarga adalah saya mengakui saya telah melakukan kesilapan. When was the last time we say this phrase? Bila kali terakhir kita mengatakan ungkapan ini dalam keluarga kita? Kalau ada kesilapan, kita cenderung untuk membela diri kita. Kita cenderung untuk memantulkan kesilapan itu supaya tidak kena pada diri kita, tetapi kena pada orang lain yang dijadikan sebagai kambing hitam. Kita harus belajar di dalam keluarga kita. I admit I made a mistake. Dalam kata lain sebenarnya I am sorry. Tetapi I am sorry, I admit I made a mistake akan seperti kereta api. I admit I made a mistake adalah kepala kereta api. Tetapi tuntutannya di belakang itu badan-badan kereta api yang lain akan menyusul. Apa yang menyusul? Kita harus berubah, perbetulkan keadaan, kekang mulut atau tabiat kita. Karena I am sorry bukanlah obat yang menyembuhkan sesuatu kesalahan. I am sorry, I admit I made a mistake tidak akan memperbetulkan keadaan. Dia adalah permulaan kepada membetulkan keadaan. Dengan mengaku bahwa saya sudah silap, maka saya perlu untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam keluarga, mari kita belajar. Sama ada saya sebagai bapak atau ibu atau anak-anak atau istri, adik-beradik dalam kelangan adik-beradik. Inilah perkataan antara ungkapan yang susah untuk disebutkan. I admit I made a mistake. Yang pertama. Yang kedua, you did a good job. You did a good job. Engkau telah melakukannya dengan baik. Bagi kita yang mempunyai anak-anak kecil, jadi dalam presentasi saya, dalam perkongsian saya ini, karena saya ambil lebih kepada pengalaman pribadi dan melihat kepada pengalaman orang lain, maka apabila ada anak-anak kecil yang coba melukis sesuatu dan dia datang kepada kita, dan lukisan itu tidaklah secantik mana dan apapun, tetapi dia katakan, Papa, Daddy, tengok, saya sudah pandai lukis ini. Kita lihat, kita rasa lucu. Now, itu adalah momen yang sangat penting untuk mereka, karena di dalam mengatakan ataupun dalam memberi respon kepada anak itu,
akan menentukan apa yang akan dia buat seterusnya. Kalau respon kita kepada anak itu melihat dan kita ketawakan dia, dan dia translate itu, dia terjemah itu, dia mengerti itu dengan pengertian bahwa saya ditertawakan, saya diejek, bahwa kerja saya tidak secantik mana dan baik, dia akan hilang seluruh semangat dan juga keyakinan dirinya. Jadi perlu kita belajar untuk bagi komplimen ataupun bagi kata-kata yang membina, kata-kata yang memberi dorongan kepada anak-anak, dan satu dengan yang lain. You did a good job. Wah, kamu lakukannya dengan baik. Ya, mungkin ini bukan bahasa dalam keluarga kita, tetapi tidak salah dan adalah keuntungan apabila kita mulai menggunakan 6 ungkapan ini dan kita baru sampai yang kedua. You did a good job. Saya masih mengingati bagaimana saya dilatih pertama kalinya untuk menyampaikan pelajaran. Seingat saya dalam usia ataupun ya dalam umur 13 tahun. Jadi minta oleh seorang guru, dan guru ini mengatakan, bolehkah kamu bagi satu khutbah? Dan hati saya mulai tup. Bagaimana ini? Saya tidak pernah menyampaikan khutbah di khalayak ramai, dan ini di gereja yang cukup besar bagi saya. Jadi saya beritahu dia, saya tidak dapat, saya tidak mampu, tapi tolong latih saya. Saya mau dilatih. Dan guru ini bagi saya skrip khutbah, dan saya masih ingat khutbah itu sampai sekarang, yaitu khutbah tentang Paulus dan Silas yang menyanyi dalam penjara dan mereka keluar sebab malaikat datang dan mereka dilepaskan daripada penjara. Itulah antara khutbah yang melekat dalam kepala saya, oleh karena seseorang yang telah mengabdikan ataupun telah memberikan waktu. Ada lebih kurang 2 malam guru ini bawa dia ke pejabat dia dan membuat saya berdiri di depan dan mengasah ataupun memulahkan tugasnya untuk mengatakan kepada saya, you did a good job. Jadi apabila kita mengatakan ini kepada ahli keluarga kita, ia akan memutarkan ataupun ia akan mengubah haluan yang akan menyebabkan ahli keluarga itu akan terdorong dan melakukannya dengan penuh semangat. Jadi kepada anak-anak, kepada istri yang coba melakukan satu pekerjaan dan masih dalam peringkat awal, kita perlu sokong dan dorong dia kalau itu perkara yang baik dengan mengatakan, you did a good job. Kalau dia tanya ataupun kalau dia coba, karena setiap ahli keluarga mereka coba untuk mendapatkan dorongan ataupun kata setuju bukan dengan mengatakan setuju atau tidak. Dengan memperlihatkan hasil kerja dan respon yang kita bagi itu akan diterjemahkan sebagai apa yang dia buat itu baik atau tidak. Jadi mari kita praktikkan. Kalau ada sesuatu macam di gereja SD Manggatal ini, saya lihat mereka post dalam Facebook, anak-anak baking, mereka buat cake, mereka ada pastry dan apa macam-macam mereka buat. You did a good job. Mereka harus diberi komplimen. Kamu melakukan itu dengan baik. Ketiga, what is your opinion? Apa pendapat kamu? Kadangkala sebagai diri kita sendiri, secara individu, secara personal, kita mempunyai idea bahwa idea saya lebih baik daripada orang lain. Satu lagi, kita mempunyai tendensi, kecenderungan untuk menyatakan pada kita sendiri bahwa saya mau supaya idea saya ini akan diterima dan kelihatan yang terbaik daripada semua opinion ataupun pendapat yang lain, berbanding pendapat yang lain. Dalam keluarga juga seperti itu, khusus bagi pasangan suami istri. Kita selalu mempunyai ide ini bahwa kalau saya bagi pendapat, saya expect yang pasangan saya akan terima. Saya expect yang pendapat ini adalah yang terbaik dan kita lakukan dalam keluarga. Tapi
Is it the case? Apakah ini case-nya? Apakah hanya opinion saya, pendapat saya saja yang perlu diterima? Bagaimana dengan pasangan saya? Apakah saya tidak mau bertanya apa pendapat kamu? Salah satu yang sering berlaku ataupun sering dikeluarkan dalam konseling prakawin ialah perkawinan ialah tentang ini. Tentang bagaimana dua insan ini, lelaki dan perempuan yang hendak mendirikan rumah tangga, akan mempunyai konflik kalau tidak bertanya tentang what is your opinion. Yang satu itu akan merasa bahwa dia pendapatnya tidak pernah betul. Jadi setiap kali satu pasangan itu coba mengatakan seperti ini, dan yang pasangan satu seolah-olah mempunyai percanggahan sedikit, maka percanggahan ini, dan kalau si suami itu yang memegang ataupun lebih kelihatan berkuasa di dalam rumah, akan mengatakan dengan secara tidak langsung bahwa harus pendapat yang diberikan itu adalah yang harus dipakai oleh keluarga, yang harus dituruti oleh keluarga. Jadi perlu di dalam keluarga ungkapan yang ketiga ini. Kita harus bertanya bukan saja kepada suami, kepada istri, tetapi juga kepada anak-anak. Ibu bapak melihat kanak-kanak yang sudah besar mungkin masih lagi seperti kanak-kanak yang kecil, di mana anak-anak yang besar ini harus mendengar ibu bapak. Iya, itu memang benar, sudah tentu yang benar. Tetapi tidak salah kita sebagai ibu bapak bertanya kepada anak-anak dan mengatakan, what is your opinion? Apa pendapat Anda tentang perkara ini? Dengan bertanya, kita dapat melihat isi hati seseorang. Dengan bertanya, kita dapat mengetahui apakah orang ini senang dengan pendapat saya atau tidak. Jadi perlu kita praktikan ini, yang ketiga ini, dalam keluarga. What is your opinion? Dan bila kita bertanya, gunakan telinga untuk mendengar. If you please, jika awak sudi, ataupun jika kamu sudi. Dan ini bagi dalam bahasa kita tidak selalu gunakan ini, kusudi sahabat, jika kamu sudi, tapi kita selalu guna dalam bahasa sahabat, tolong dulu ambil itu, tolong dulu bagi yang itu. Jadi kita mempunyai intonasi sendiri yang mengatakan if you please. Bolehkah? Sudi, kita jarang katakan sudi. Kita selalu katakan tolong, kalau kau boleh tolong begini, dan bolehkah kau begini. Jadi if you please. Dalam keluarga juga kadang-kadang ibu bapak, saya sendiri tidak sadar apabila coba ingin meminta bantuan daripada anak-anak atau istri, kita hanya seperti seorang bos yang mengatakan, ambil dulu itu, itu lagi, nah taruh ini di sana, taruh ini. Jadi kadangkala tanpa kita sadari anak ini perhatikan kita. Kalau mereka yang cakap dengan kita, nah bapak tolong ini, bapak, nah kau taruh di sana, kita macam terasa sedikit. Tetapi bila mereka yang cakap dengan kita begitu, kita tegur. Tapi bila kita pula yang cakap seperti kepada mereka, mereka rasa sedikit tergugah atau sedikit tidak senang dengan kita biarkan, kita tidak indahkan. Jadi ini bercakap tentang hormat, tentang bagaimana kita menghargai seorang anak, seorang ibu, istri, suami sebagai ahli dalam keluarga kita, dalam nuclear family kita, dalam keluarga dekat kita ini. Jadi mari kita praktikkan bahasa yang bukan seperti seseorang itu, ahli keluarga itu adalah orang gaji kah ataupun hamba kah. Kita perlu treat mereka sebagai keluarga. Kita perlu layani mereka dengan kata yang dimana bila kita meminta sesuatu, minta tolong sesuatu, kita gunakan perkataan yang lembut, karena ini akan selalu mengenepihkan prasangka di mana saya tidak dilayan dengan baik. Kalau si adik saya ini, abang saya ini, kenapa dia dicakap seperti itu? Jadi kita perlu
belajar untuk gunakan bahasa kita. Mungkin kita tidaklah guna ini, jika awak sudi bolehkah tolong ambil air, jika awak sudi bolehkah tolong basuh baju saya. Ini tidaklah, bagi saya ini bukan bahasa dalam rumah, jika awak sudi, tapi ada bahasa-bahasa yang lain. Boleh tolongkah? Jadi guna bahasa, praktikkan bahasa yang lembut dalam hal meminta pertolongan satu dengan yang lain. Jadi dalam seperti yang mana saya katakan, ini adalah penyegaran semula bagi kita yang sudah berumah tangga dan mempunyai ahli keluarga, tetapi juga satu pelajaran bagi mereka yang mungkin mau mendirikan rumah tangga, dan juga kepada anak-anak di dalam melihat anak-anak belia dewasa yang mungkin bercadang-cadang untuk meneruskan hubungan dengan orang yang mereka pilih, pasangan yang mereka mau pilih. Kelima adalah thank you, simple word. Kenapa dengan terima kasih? Terima kasih perlu dipraktikkan dalam keluarga, oleh karena ia menyatakan penghargaan yang very simple tapi powerful. Jadi kalau kita menyuruh atau meminta tolong seorang anak dan dia membantu kita, make sure yang kita tidak lupa untuk cakap thank you. Karena daripada mengatakan thank you, ini adalah appreciation, penghargaan yang bukan dalam bentuk kebendaan. Jadi mereka boleh belajar bahwa walaupun tidak ada gaji, walaupun tidak ada hadiah, walaupun tidak ada benda sesuatu yang mereka terima, tetapi thank you is enough. Jadi thank you ini perkataan yang mahal juga di dalam perkataan yang mahal dalam keluarga. Maksud saya mahal ialah susah untuk orang sebut. Apatah lagi kalau hati itu terlalu tinggi dan semata-mata untuk menunjukkan bahwa dia adalah ketua dalam keluarga dan ketua di dalam sesuatu hal yang hendak dikerjakan, dan dengan mengucapkan thank you itu akan merendahkan siapa dia. Tapi kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita diajar untuk mempraktikkan, untuk menggunakan perkataan syukur, thank you ini bukan saja kepada Tuhan, tetapi juga sesama ahli keluarga. Nah, salah satu yang kita pelajari daripada Alkitab tentang thank you, ataupun kita lihat daripada thank you dalam Alkitab adalah apabila kita berada ataupun kita akan berada dalam surga, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, kita tidak akan tahu bagaimana pengaruh kita terhadap orang lain itu berlaku dalam kehidupan mereka. Sehinggalah ada orang yang akan datang kepada kita tanpa kita sadari dan mengatakan thank you. Kenapa? Oleh sebab kamu sudah membantu saya satu ketika dahulu. Jadi thank you adalah perkataan yang sangat ringkas, tetapi perkataan ini sangat berkuasa di dalam menghargai ahli keluarga di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, ada yang mengatakan konsikauto, gumu, ta, gina-gina. Apa saja cara kita untuk mengatakan thank you, terutama dalam perkataan. Kita tekankan perkataan di sini. Belajarlah dan anak-anak akan belajar menghargai orang lain karena ucapan kita. Dan yang terakhir adalah, kita sudah sampai di ujung sekali, we. Ungkapan ataupun saya sebut ini hanya kata. Kata ini ialah we, kita. Itu kereta siapa? Itu kereta saya itu. Itu handphone siapa? Oh, itu handphone saya. Itu mainan siapa? Itu saya punya itu. Jadi di dalam keluarga, we ini sangat penting. Nah, saya mau bandingkan ini dengan perkataan yang paling tidak penting dalam keluarga adalah I. Saya.
Dalam bahasa Inggrisnya I, I, I. Nah, banyak pengkhotbah menggunakan ilustrasi ini. The center of sin is I. Jadi S, I, N, sin. Di tengah-tengah sin adalah I. The center of sin is I. Jadi apabila kita ataupun kita terlalu banyak memfokuskan kepada saya dalam keluarga, kepentingan saya punya, saya harus utamakan pendapat saya, cara saya, strategi saya, ini tidak akan mengundang keluarga yang lebih bersefahaman dan lebih bertolak ansur. Ini akan mendatangkan konflik yang besar apabila I ini, the center of sin, akan selalu digunakan. Dan selalu ingat bahwa perkataan we, kita ini, apabila melakukan sesuatu, sama ada itu hobi ataupun itu satu pekerjaan, memutuskan sesuatu dalam penggunaan uang ataupun di dalam perancangan keluarga, dalam percutian dan apa saja sekalipun, kita perlu mengatakan ini adalah kita punya strategi. Jadi apa pendapat kita? Apa pendapat kamu? Kereta ini adalah kita punya. Rumah ini adalah kita punya. Makanan ini adalah kita punya. Semua yang ada dalam rumah, kalau we ini boleh digunakan, gunakan. Karena satu hari nanti, apabila kita selalu menggunakan I, maka padah akan mengundang. Oleh karena anak-anak yang diajar untuk mengatakan ini saya punya, itu kau punya, kita masing-masing punya, dan tidak ada kebersamaan dalam keluarga, maka perpecahan akan bakal berlaku. Jadi 6 perkara atau 6 ungkapan penting yang ringkas ini dalam keluarga yang boleh kita praktikan ini adalah sangat penting. I admit I made a mistake. You did a good job. What is your opinion? If you please, thank you. And actually dalam perkataan ini ialah ada typo sedikit, yaitu we. Jadi mari kita lihat apa yang nasihat yang boleh diberikan daripada tulisan Adventist Home tentang perkataan. Ada sedikit lagi waktu untuk ini. Pekerjaan pertama orang Kristen adalah bersatu di dalam keluarga. Kemudian pekerjaan itu diperpanjangkan kepada jiran mereka di sekeliling dan yang jauh. Mereka yang telah menerima cahaya harus membiarkan cahaya itu bersinar dalam sinar yang terang. Kata-kata mereka diharumkan dengan kasih Kristus, harus menjadi nikmat satu kehidupan kepada kehidupan yang lain. Jadi kata-kata ini dan 6 ungkapan tadi itu adalah 6 ungkapan yang akan membawa ataupun mengharumkan keluarga. Dan apabila ia ditambahkan dengan kasih Kristus, kita sudah tahu apa ungkapan yang boleh membawa kepentingan dan kesatuan dalam keluarga, 6 ungkapan tadi. Dan kalau kasih Yesus masuk dalam ungkapan itu, diterjemahkan oleh setiap ahli keluarga, maka ia akan menjadi satu nikmat kehidupan. Satu lagi daripada Adventist Home 109 muka surat, rumah dengan cinta dalamnya, di mana cinta dinyatakan dalam kata-kata dan penampilan dan perbuatan, adalah tempat di mana para malaikat gemar menyatakan kehadiran mereka dan menguduskan suasana itu dengan sinar cahaya dari kemuliaan. Jadi malaikat senang untuk hadir dalam rumah kita apabila kata-kata ini dikatakan dengan atau diucapkan, disampaikan dengan cara yang penuh dengan cinta, dengan cara yang penuh dengan kasih. Dan untuk mengakhiri sesi pada petang ini, perkataan yang menang adalah seperti sarang madu.
manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Tidak ada kata-kata hikmat selain daripada kata-kata hikmat yang datang daripada Amsal 16:24 yang mengatakan, kata-kata yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Jadi saudara-saudari, dengan 6 ungkapan ini kita boleh ingat itu dalam pikiran kita, dan kita boleh lekatkan itu pada dinding kita supaya dalam keluarga kita mulai mempraktikkan perkataan-perkataan ini. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih karena bersama-sama dalam sesi jam 4 dan satu sesi yang membawa kita untuk mengerti apakah ungkapan-ungkapan yang boleh membawa kebahagiaan keluarga dan yang penting dalam keluarga kita. Jadi selepas kita berdoa ini, saya akan ambil satu lagu yang bertajuk Peace Speaker yang menceritakan tentang Yesus boleh mendiamkan kebisingan ataupun kekucar-kaciran di tengah-tengah Tasik Galilea. Yesus yang sama pada hari ini dapat mendiamkan kekacauan di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berseru dan kami memohon supaya hadir dalam keluarga kami. Kami sudah melihat 6 ungkapan yang ringkas. Ya cukup ringkas, tetapi bila dipraktikkan, ia membawa kebahagiaan dalam keluarga kami. Kami tidak ada kuasa untuk melakukannya, tapi dengan perubahan yang ada daripada hati kami karena pekerjaan roh, kami boleh melakukannya. Dan berkatilah setiap keluarga kami, supaya kami dapat memantulkan kata-kata yang diharumkan dengan cinta Yesus dalam keluarga dan juga kepada jiran tetangga kami. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar kami berserah dan berdoa padamu Yesus Kristus. Amin. Terima kasih karena bersama-sama, dan seperti mana yang saya sudah janjikan, kita akan mendengar satu lagu, dan message lagu ini adalah Peace Speaker, di mana Yesus sebagai Tuhan yang boleh mendiamkan laut Galilea yang kucar-kacir dan mengatakan peace be still, dia boleh mendiamkan kekucar-kaciran dalam keluarga kita kalau kita bersandar kepada dia. Peace Speaker. Storm cloud inside. Then suddenly, without a warning, a storm surrounded my life. But even in the storm, I can feel the the reason why. I know the peace speaker. I know him by name. I know the peace speaker. He controls the winds and waves. When he says peace, be still, they have to obey. I'm glad I know the peace speaker.
Yes, I know him by name. There's never been another man with the power of this friend. By simply say peace, be still, he can calm the strongest wind. So now I'll never worry when storm clouds come my way. I know that he is near to drive away my fear, and I can smile and say, I know the peace speaker. I know him by name. I know the peace speaker. He controls the winds and waves. When he says peace, be still, they have to obey. I'm glad I know the peace speaker. Yes, I know him by name. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. When he says peace, be still, they have to obey. I'm glad I know the peace speaker. Yes, I know him by name. I'm glad I know the peace speaker. Yes, I know him by name. Amin. Saudara-saudari, Yesus boleh menenangkan semua kekacauan dalam keluarga kita, dan biarlah kita jemput Yesus untuk bersama dengan kita. Jumpa lagi, selamat menutup hari Sabat dan Tuhan memberkati. Bye-bye semua.